Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Shalom, puji Tuhan. Anak-anak Teens yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa di awal Oktober ini, di minggu pertama ini, Tuhan begitu membuktikan kasih-Nya. Demikian juga di hari ini kita harus buktikan kasih kita kepada Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Anak-anak Teens yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. Amin. Seperti sungai yang mengalir, kita tetap bersyukur, kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau menyembah Tuhan. Amin. Jangan pernah bosan. Di Sabtu ceria ini kita bertemu lagi di live streaming. Kita mau menyembah Tuhan. Satu pujian. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bertemu kembali Tuhan. Kami kembali memuji Tuhan melalui live streaming hari ini. Sabtu ceria. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di awal bulan ini Tuhan, di awal bulan Oktober ini, kami ingin mengawalinya Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
Tuhan, kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di awal bulan ini Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau terus melalui live streaming di Sabtu Ceria ini Tuhan. Ini kami menyembah Engkau kembali. Tuhan tolong pimpinlah kami biar ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh menjadi dupa berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik tin sekalian mengikuti ibadah Tuhan. Kami siap menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap bersorak untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan deh. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak-sorak kepada Tuhan. Amin. Kita mau katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Ayo dengan semangat adik-adik. Yes. Katakan datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kita kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan ya. Dengan semangat. Yes. Katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setia, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Hanya Tuhan yang menjadi Raja kita yang layak kita sembah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saat ini kita mau berikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa melalui firman Tuhan hari ini ada yang kita bawa dalam kehidupan kita hari ini. Kita percaya bahwa hari yang kita lewatin ini tidak sia-sia. Hari ini boleh kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita sama-sama naikkan
ungkapan hati kami kepada Engkau Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam Yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kami tak pernah menyanyiakan Tuhan. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di dalam sorga, ini hati kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, hidup kami sudah menjadi berkat bagi orang lain Amin Tuhan. Yesus. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi Kak Elvida sapa semuanya. Anak-anak Teen, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur banget bahwa dalam kehidupan kita ini kita sedang diuji oleh Tuhan ya. Kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan, yaitu kita menghadapi COVID yang ada sekarang, tapi kita bersyukur Tuhan masih menyertai kehidupan kita sampai di sepanjang hari ini. Saya mengucapkan selamat beribadah untuk anak-anak Teen semua. Saat ini kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan hari ini. Sebelumnya kakak mengajak kalian untuk sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami rindu urapan-Mu bagi kami untuk selalu bersama-sama dengan kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kami rindukan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, satu tema ya yang akan kita sama-sama pelajari hari ini, yaitu tanda-tanda kedewasaan rohani. Ya, kakak ulangi sekali lagi, tanda-tanda kedewasaan rohani yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21 ya. Tapi kita baca aja ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Anak-anak Teen sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanda seseorang itu dewasa rohani adalah apabila hidupnya benar-benar berubah dan makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, kedewasaan rohani itu adalah, atau tanda seorang dewasa rohani adalah hidupnya benar-benar berubah dan makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Ayat Mas mengingatkan agar kita rajin beribadah apapun keadaan kita, ya. Contohnya apapun, dalam hal apapun keadaan kita. Contoh kita sedang mengalami yang namanya proses kesulitan. Firman Tuhan ini mengajarkan janganlah kerajinanmu kendor. Ya. Firman Tuhan ini adalah ayat yang benar-benar
bermaksud menunjukkan bagaimana seseorang itu disebut sebagai dewasa secara rohani. Ya. Contohnya di dalam hal beribadah. Apakah kerajinan kita dalam hal beribadah sudah semakin kendor? Tapi firman Tuhan ini mengajarkan setiap manusia agar benar-benar hidup dalam kedewasaan rohani. Apa yang kakak sampaikan tadi? Kedewasaan rohani itu hidupnya benar-benar berubah untuk Tuhan dan mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam 1 Timotius 4 pasal 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Biarlah roh kita terus menyala-nyala bagi Tuhan, kian rajin melayani Tuhan. Kakak pernah sampaikan bahwa melayani Tuhan bukan saja di gereja, bukan hanya saja di sekolah. Melayani Tuhan di mana kita berada, di titik mana kita berada, disitulah perlu kita melayani Tuhan. Karena ini juga bagian daripada kedewasaan rohani. Ada banyak orang kedewasaan itu dinilai dari umur. Sedangkan sekarang banyak sekali orang yang sudah dewasa, orang umurnya sudah dewasa, tapi ada yang pemikirannya belum dewasa. Makanya ada banyak statement bilang orang yang banyak umurnya belum tentu dewasa. Itu bisa kita nilai, tapi kita nilai dalam hati kita masing-masing. Seorang Kristen yang dewasa pasti memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Adapun tanda bahwa seseorang bisa dikatakan Kristen dan dewasa antara lain adalah pertama, fokus kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang fokus kepada Tuhan, apakah kita melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teman kita, dengan sesama kita? Tidak seperti itu juga. Tetapi fokus kepada Tuhan artinya seperti yang saya katakan tadi, jangan sesekali kerajinan kita kendor, baik dalam hal beribadah. Bicara tentang fokus kepada Tuhan artinya kita tidak cepat-cepat berubah ketika kita dalam menghadapi sebuah masalah. Saya sedang dalam kesulitan, kemudian udah nanti aja dulu. Tapi ada juga sebaliknya orang ketika dia berada dalam kesulitan, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Apakah kita termasuk kategori seperti itu? Kita lanjut. Yang kedua adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya tidak lagi hidup menurut keinginan daging kita atau yang disebut dengan hawa nafsu. Keinginan daging contohnya apa aja sih? Contohnya kita pernah memilih untuk lebih baik bersenang-senang dengan orang lain daripada kita mengerjakan yang sudah benar-benar tugas dan tanggung jawab kita. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita tidak berada di titik itu. Dan kakak percaya bahwa kita yang ada pada saat ini, kita sudah dewasa. Kita sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang bagaimana supaya kita disebut sebagai orang yang dewasa secara rohani? Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Susah kan? Menjadi berkat bagi orang lain susah nggak? Susah. Seperti di bagian kedua tadi dikatakan bahwa kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu kita.
Menjadi berkat bagi orang lain tidaklah mudah, adik-adik. Ada banyak hal tantangan yang akan kita hadapi. Tapi Tuhan akan selalu ada untuk kita ketika kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, ketiga poin ini yang menjadi perenungan kita untuk selalu bersama-sama untuk hidup menjadi seorang yang dewasa dalam rohani. Ya. Saya percaya kita bisa mengaminkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang semakin mengurapi kami, baik adik-adik teens yang pada saat ini. Kak Elfrida berdoa buat mereka Tuhan, ketika mereka memfokuskan hidup mereka kepada Tuhan, ketika mereka bisa melawan keinginan-keinginan atau hawa nafsu atau keinginan daging mereka Tuhan. Kak Elfrida berdoa buat mereka, biarlah mereka tetap fokus di jalannya Engkau Tuhan. Dan hamba berdoa juga untuk adik-adik teens, biarlah mereka bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga Kak Elfrida Tuhan, kami sama-sama rindu, bergumul untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom.